Baik, terima kasih untuk sudah tuh. waktu dan Supaya kesempatan filmnya yang tidak diberikan. cepat selesai sebentar. Cepat habis. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Yosefina N. Bue dengan NIM 2019-340032. Dengan teman saya Angelo de Fanandronga, NIM 2020-340029. Saya Albertus Sonisanto, NIM 2019-340026. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi pertama dengan judul Komposisi Kimia dan Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri dari Al-Zari. Di sini tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bahan kimia komposisi dan untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri minyak atsiri T. hieraeusta sebagai sumber alami agen antibiotik. Metode penelitiannya, metode in vitro digunakan untuk mengkonfirmasi aktivitas antibakteri dan membutuhkan lebih maju pengujian tambahan bahan tanaman Timelia hieraeusta sinonim atau Passerina histura L dan Passerina methanafors. Di sini selanjutnya ekstraksi minyak esensial. Bahan yang dikeringkan di udara menjadi sasaran hidrodistilasi selama 3 jam menggunakan alat jenis Clevenger spesies Foser yang disimpan di herbarium. Next. Ya, selanjutnya ada analisis minyak esensial. Minyak esensial dianalisis pada Hewlett Packard kromatografi gas CPG FID 7890 digabungkan ke gas kromatografi, dilengkapi dengan kolom apolar DB5 MS, pemograman dari 50 derajat Celcius selama 5 menit sampai hingga 300 derajat Celcius. Helium ini digunakan sebagai gas pembawa. Injeksi dalam metode split suhu injektor dan detektor adalah 280 derajat Celcius dengan split 1:100. 1:100. Spektrometer massa bekerja di mode L pada 70 eV, penggali elektron 2500 volt, sumber ion suhu 180 derajat Celcius. Data MS diperoleh dalam pemindaian mode dalam rentang M per Z 33.450. Yang berikut penilaian aktivitas antibakteri. Evaluasi in vitro dalam saya kah? Belum. Yang berikut penilaian aktivitas antibakteri. Evaluasi in vitro dari aktivitas antimikroba adalah dilakukan dengan metode difusi cakram terhadap 4 gram bakteri positif, yaitu Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, dan 4 gram bakteri negatif, yaitu Escherichia coli, Salmonella enterica, Klebsiella pneumonia, dan Pseudomonas aeruginosa. DMSO digunakan sebagai kontrol negatif.
bakteri penghambat pertumbuhan ditentukan sebagai diameter zona hambat sekitar cakram. Cawan Petri adalah inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 8-24 jam secara aerobik. Ya, next. Selanjutnya hasil analisis kimia. Komposisi kimia T. hirsuta didominasi oleh non-namal 10,39 kurang lebih 3,21 derajat dengan tingkat tertinggi adalah dalam sampel yang dikumpulkan dari Ongoa 16,7%. Kedua adalah asam heksadekanot 9,77 kurang lebih 2,81%, diikuti oleh asam non-nanoat 9,31 kurang lebih 6,49 derajat, tirakontane 7,2 kurang lebih 3,34 derajat, isopropil tetradekonat 6,16 kurang lebih 1,99 derajat, dan tirdekena 4,87 kurang lebih 3,1%. Selanjutnya, selanjutnya aktivitas antibakteri. Uji kepekaan antibiotik menunjukkan bahwa aktivitas standar antibiotik atau getamisin bervariasi sesuai dengan jenis bakterinya. Antibiotik atau getamisin yang diuji menunjukkan penghambat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada minyak terhadap bakteri yang digunakan. Minyak yang paling efektif melawan bakteri yang diuji adalah yang dari T. hirsuta dikumpulkan dari CD Hajres, Onoga, dan Bouti Saye. Aktivitas antibakteri minyak atsiri T. hirsuta adalah dinilai secara kualitatif dengan diameter zona hambat. Hasilnya menunjukkan bahwa minyak yang diuji menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap semua yang diuji bakteri, tetapi dengan cara yang bergantung pada konsentrasi. Terima kasih. Baik, untuk materi kedua dengan judul Aktivitas Antimikroba Minyak Esensial. Pengertian minyak essential oil atau EO. Minyak atsiri atau dikenal juga sebagai minyak eterik, minyak esensial, minyak terbang, minyak aromatik adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental, jernih, dan luar biasa berwarna, yang ditandai dengan bau yang kuat dan disintesis oleh tanaman aromatik selama metabolit sekunder yang bertindak untuk melindungi tanaman terhadap mikroorganisme dan serangga. Eksperimen minyak esensial. 27 sampel essential oil. Sampel disimpan pada suhu kamar dan bahan kimia karakterisasi sampel minyak disediakan oleh pemasok termasuk kromatograf gas spektrometri massa atau GCMS.
strainin bakteri, terus aktivitas antimikroba essential oil dengan pengenceran agar, metode dan MIC atau konsentrasi penghambat minimal. Berikut hasil. Sebanyak 27 minyak diuji oleh metode pengencer agar. Nilai MIC 90% terhadap bakteri renggang dan 8 dari 27 minyak yang diuji menunjukkan aktivitas penghambatan dan nilai MIC 90% di bawah 0,30 mg per mililiter. Misalnya kayu putih, serai, nilam, lada hitam, clay-shake, teh pohon, akar wangi, dan kenaga. Dengan pengujian menggunakan metodologi pengencer agar pada konsentrasi yang diuji tidak mungkin untuk mencapai nilai MIC untuk strainin P aeruginosa kecuali untuk kayu manis. Dengan demikian, galur S. aureus menunjukkan kerentanan yang tinggi untuk produk alami dengan sekali lagi menegaskan hasil dari literatur atau dengan kata lain, gram-positif spesies lebih sensitif terhadap produk alami bakteri gram-negatif itu. Next. Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri gram-negatif yang menghasilkan pigmen yang larut dalam air, yaitu terbesar luas di tanah dan air, dan merupakan rumah sakit patogen yang tumbuh di daerah lembab seperti wastafel, bak mandi, dan pancuran. Itu juga dianggap sebagai bakteri resisten. Mekanisme antimikroba yang terlibat dengan linalol terkait dengan kelarutan air yang tinggi dan kemampuannya untuk menembus dinding sel bakteri. Satu hipotesis adalah bahwa linalol sebagai potensi untuk bertindak sebagai protein agen denaturasi atau sebagai agen dehidrasi pelarut, yang juga dapat berkontribusi pada aktivitas antimikrobanya. Berikut aktivitas antimikroba dari beberapa EO dijelaskan oleh jumlah linalol yang signifikan, yang adalah monoterpenoid teroksigenasi. Linalol memiliki peningkatan yang signifikan aktivitas antimikroba bila dibandingkan dengan eugenol. Keseluruhan aktivitas antibakteri EO dapat berkaitan dengan kandungan banyak senyawa yang diidentifikasi dalam minyak, termasuk Kesimpulan. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa strain P. aeruginosa adalah sangat tahan terhadap essential oil, sedangkan strain S. aureus sangat sensitif meskipun potensi penggunaan essential oil dapat diterapkan pada gram positif dan bakteri gram negatif. Baik, yang berikut materi yang ketiga dengan judul aktivitas anti-inflamasi beberapa minyak esensial. Di sini pengertian dari anti-inflamasi didefinisikan sebagai
obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Radang atau inflamasi dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencakup luka-luka fisik, infeksi, panas, dan interaksi antigen atau antibodi. Peradangan adalah respon fisiologis terhadap berbagai agen termasuk mikroorganisme menular, bahan kimia beracun, senyawa, dan cedera fisik. Ada banyak penyakit yang berhubungan dengan proses peradangan seperti kulit, peradangan, penyakit autoimun seperti radang sendi dan diabetes, penyakit Alzheimer, dan kanker. Next. Yang berikut, aktivitas biologis banyak tanaman telah lama dikenal dalam etnomedicine untuk mengobati penyakit inflamasi. Ini sifat biologis sering disebabkan oleh minyak atsiri yang terkandung di dalamnya. Tumbuhan yang digunakan sebagai obat herbal dalam pengobatan tradisional. Telah ditemukan bahwa minyak esensial ini memiliki sifat yang berbeda, aktivitas seperti sifat antiinflamasi dan antiradikal. Untuk itu, kami melakukan review selama 5 tahun terakhir, dan pada periode ini kami menemukan bahwa beberapa minyak esensial dengan antiinflamasi aktivitas diisolasi dari 43 tanaman. Yang berikut, minyak atsiri dengan sifat antiinflamasi. Yang pertama itu ada Aphromoum danieli atau hook F, secum dan amelec ueta scum atau Singiberaceae. Yang berikut ada Ageratum fastigiatum RM King et Harop atau Asteraceae. Yang berikut ada Canarium Stanfordi Inggris atau Burseaceae. Yang berikut ada Cinnamomum Insularimontanum hayata atau Laureceae. Next. Oke, selanjutnya penyakit inflamasi umumnya diobati dengan steroid dan obat antiinflamasi non-steroid, namun keduanya dari mereka memiliki efek samping negatif yang signifikan mengurangi digunakan di segmen populasi tertentu. Oleh karena itu ada adalah kebutuhan untuk mengembangkan obat baru dengan mode aksi dan efek samping yang lebih sedikit. Penggunaan terapi herbal atau alternatif konstituen obat adalah pendekatan yang menarik untuk pengobatan beberapa gangguan inflamasi. Penyakit minyak adalah metabolit sekunder tanaman yang digunakan secara luas dalam terapi dan berbagai sistem pengobatan tradisional, dan banyak dari minyak ini memiliki sifat farmakologis yang berbeda. Ikatan salah satunya adalah efek antiinflamasi pada beberapa model perdagangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kesalahan yang dapat di PPT kami. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.